tadi Pak Ketua Pimpinan Daerah sudah menyampaikan bahwa hari ini kita napak tilas untuk mengenang jejak perjalanan sejarah Pelupuk sebagai tempat pertama lahir dan mekarnya Muhammadiyah di Sragen tahun 1928. Jelang muktamar waktu itu di Surakarta yang saat ini juga insya Allah sebentar lagi kita akan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah pada 18 sampai 20 November 2022. Yang tadi yel-yelnya dengan semangat sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Kami merasa bangga, bahagia dan tasyakur bin nikmah atas peresmian masjid yang megah ini. Dan karena masjid inilah Mas Bahtiar memancing saya untuk hadir ke sini. Dan tadi juga sudah dirancang oleh panitia dan semua jamaah di lahan yang 1000 meter lebih ini akan dikembangkan klinik dan Islamic Center lainnya untuk kepentingan dakwah Muhammadiyah. Maka sebagai bagian dari rasa tasyakur dan sekaligus ikut mendukung program ini, kami PP Muhammadiyah ikut menyumbang 100 juta untuk pengembangan. Nah, nanti menyusul Pak Srianto dan semua yang tadi sudah tepuk tangan. Saya yakin semuanya bisa terwujud karena masjid yang tadi 2,7,5 miliar plus tanah itu dengan modal nol tadi kata Mas Pri ya, itu akhirnya bisa terwujud dengan modal panitia tadi apa, lali lelah, lali isin, asal jangan lali utang. Kalau lali utang nanti jadi gharim. Nah, kalau gharim nanti jadi layanannya lazismu. Juga untuk Pak Dodo ya. Semangat ini adalah semangat yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh juga Pak Ketua Pimpinan Daerah kita. Pintu jalan menuju surga dan tidak ingin masuk neraka. Kenapa kita bikin masjid? Kenapa kita bikin ada SD Aisyah Unggulan? Mana? Gemolong. Ada tadi 90 TK Aba ya, TK Aisyah. Kita punya Trensen. Kita punya berbagai amal usaha lain. Bahkan masjid belum diresmikan saja sudah mau bikin klinik. Nah, tentu ada sesuatu yang berharga di dalam diri kita, baik orang Muhammadiyah maupun Muslim pada umumnya. Sebab kalau tidak ada sesuatu yang berharga, tidak mungkin itu terwujud. Misalkan punya kelebihan uang, paling dipakai sendiri. Apalagi tadi modalnya sampai hilang lelah dan hilang isin. Itu kan tidak mungkin kalau hanya untuk kepentingan pribadi dalam arti yang bersifat duniawi. Tadi Pak Ketua sudah nyebut karena ingin masuk surga. Tetapi, nah, bisakah kita masuk surga itu dengan harga yang murah? Kata Pak R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah yang cukup lama, masuk surga itu tidak bisa dengan harga 500-an.
Biarpun Pak Air kan tidak penjaga karcis surga, tetapi beliau hanya menyampaikan gambaran masuk surga itu memang mahal harganya. Keinginannya semua orang punya. Setiap orang ingin masuk surga. Setiap orang tidak ingin masuk neraka. Semua orang ingin hidup bahagia. Siapa yang tidak ingin bahagia? Semua orang ingin bahagia. Hatta atau biarpun dia sedang tidak bahagia, atau apalagi di saat dia tidak bahagia. Nah, ingin bahagia, ingin masuk surga itu ada wasilahnya, ada jalannya. Persis seperti tadi saya ke Plupuh. Saya ke Plupuh ini belum pernah, baru pertama kali. Biarpun Mas Bahtiar sudah promosi. Dan setelah saya niat, tidak mungkin saya ke sini bisa terbang karena tidak punya sayap. Nah, saya ke sini punya wasilah, jalan, naik kendaraan. Nah, kendaraan itu wasilah kita menuju tujuan. Bisa juga jalan kaki, tapi kuat enggak? Saya yakin biarpun Pak Polisi ya, Pak Suparno ya, Pak Suparno biarpun sudah latihan, kalau jalan kaki dari Sragen Plupuh ke Yogyakarta ya tentu berhentinya lama itu ya. Jadi bisa, tapi harus berhenti, artinya tidak sekali jadi. Tapi biarpun jalan kaki sama, itu wasilah. Nah, apa wasilah jalan kita menuju surga yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu? Jalannya satu, ibadah. Jalannya lewat ibadah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Aku ciptakan engkau manusia waktu itu tanpa membeda-bedakan siapapun dia, bahkan hatta mereka yang lahir kemudian mungkin tidak mengakui agama, tidak mengakui Tuhan, tetapi sama tugasnya adalah beribadah. Apa ibadah itu? Ya, disebutkan ibadah itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan melaksanakan apa yang diizinkan oleh. Itu menurut Tanzih. Kita sholat itu perintah Allah, ibadah. Kita beramal zariyah, wa anfiqu mimma razaqnakum, menyisihkan dari apa yang dirizkikan Allah untuk kita, besar maupun kecil, itu ibadah. Jangan menghitung siapa yang paling banyak penghasilannya, pendapatannya, itulah yang berhak untuk amal jariah. Tidak, yang kecil pun itu dia punya hak untuk beramal jariah sesuai dengan kadarnya. Saya yakin yang nyumbang ini, sehingga jadi kan ada yang mungkin 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 sampai di atas itu. Tidak apa-apa. Karena apa? Semua sesuai kadarnya. Yang kecil menyumbang kecil, itu sesuai kadarnya. Yang besar menyumbang yang besar, itu sesuai kadarnya. Yang tidak sesuai kadarnya, yang kecil tidak mau beramal jariah hanya karena merasa kecil, yang besar nyumbangnya kecil. Nah, siapa yang tahu yang besar pendapatannya nyumbangnya kecil? Hanya diri kita sendiri. Nah, kalau sekarang yang besar-besar ada di sini masih merasa kurang, terbuka pintu masjid, terbuka pintu surga. Nah, klinik insya Allah jadi. Caranya begitu. Jadi maka yang merasa penghasilan kecil juga dengan gembira
Jangan kecil hati menyumbang 5.000, 10.000. Insya Allah itu akan bermakna karena memang sesuai kadarnya. Maka jangan berat untuk berinfak, bersedekah. Dan agama tidak mengajarkan berlebihan. Ada kan ustadz yang bilang, kamu punya berapa? Punya 1 juta, udah kasihkan semua. Itu nggak boleh. Yang 1 juta itu harus dipakai untuk nafkah keluarga. Nah, bagian dari itu sisihkan untuk infak, sedekah jariyah, dan nanti yang sesuai nasabnya dia berzakat. Ya memang bisa, Allah itu akan membuka pintu rezeki ketika kita besar menyumbangnya. Tetapi tidak boleh berjudi dalam hidup. Tidak, dalam arti tidak boleh berspekulasi. Punya rumah, punya sawah, dihibahkan semua, airnya luntang-lantung, nggak punya rumah, nggak punya tempat, itu nggak boleh. Nah, gitu. Ibadah itu ada yang maqdah, sholat 5 waktu, sholat sunat dan seterusnya. Tapi ada ibadah ghair maqdah yang muamalah dunyawiyah. Apa yang muamalah dunyawiyah itu? Baik dengan tetangga, biarpun berbeda agama, madhab, golongan, suku, pilihan politik, itu harus. Jangan karena berbeda agama kita tidak bertetangga, karena berbeda pilihan politik nanti mau pemilu kita sampai tidak ruruan sama tetangga, disapa pun akhirnya terus saja tidak menjawab. Nah, itu tidak ibadah namanya. Jadi itulah Islam. Lalu kita bikin masjid, bikin sekolah, bikin perguruan tinggi. Muhammadiyah ini sekarang perguruan tingginya sudah berapa? 173. Di Sragen sudah ada. Mesti panas, habis ini mau bikin. Iya, di tempat lain punya. Ya. Jadi para pengusaha ini, termasuk yang pengusaha tengkleng, nah, bertanggung jawab. Masa di Sorong saja, di Sorong itu bukan didorong, di kota dan kabupaten Sorong, Papua itu ada 2 universitas, yang satu di kota, satu di kabupaten. Yang di kota itu sudah lama, mahasiswanya banyak, ada 6.000 lebih. Dan mayoritas termasuk yang di kabupaten itu mahasiswanya saudara-saudara kita dari Kristen dan Katolik 80%. Dan kalau nyanyi Sang Surya kalah orang Sragen. Nah, Mas Bahtiar punya binaan di sana, di suku Kokoda. Saya pernah ke sana. Artinya bahwa apa yang kita lakukan melalui Muhammadiyah ini merupakan ibadah yang muamalah dunyawiyah di samping ibadah yang bersifat mahdhah untuk kita membuka pintu surga lewat dunia. Nah, kenapa saya sebut lewat dunia? Tidak boleh ada orang yang bilang ingin masuk surga tapi ibadah terus di masjid dan tidak ngurus dunia. Mungkin kalau dia tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya keluarga, boleh-boleh saja. Tapi hanya untuk dirinya, itu pun keliru. Tapi apalagi kalau dia punya anak istri atau punya suami istri, ya, punya suami anak dan seterusnya, ya kalau yang putri kan. Kemudian dia dari masjid ke masjid terus dan tidak mengurus kehidupan, nah itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang kafah. Atau juga begini, ayo gerakan ke masjid bagus, gerakan sholat jamaah bagus, gerakan sholat sunat bagus. Tapi pada saat yang sama abe tidak ngurus dunia, tidak ngurus sekolah, tidak ngurus kehidupan. Bahkan tidak ada yang mau jadi RT, jadi camat, jadi lurah, jadi DPR, jadi bupati. Mas Bahtiar mau jadi bupati enggak? Jadi calon saja, nggak usah jadi bupati. Nah, itulah Islam yang dipahami oleh Muhammadiyah. Ibadah mahdhah
dan ibadah muamalah dunyawiyah kita tunaikan secara seimbang, secara baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang punya wasilah menuju surga. Biarpun pada akhirnya, surga itu kata putusnya ada di tangan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Tapi kita ikhtiar ingin masuk surga, dan kita hanya membukakan pemahaman tentang jalan ke surga. Tidak ada yang menjamin masuk surga. Saya, Pak Abdullah Effendi, Afandi, dan semua kita, bahkan ustadz-ustadz pun tidak bisa menjamin masuk surga. Surga itu nanti kuncinya ada di tangan Allah. Maka dalam hal ibadah kita harus ikhlas. Karena apa? Dengan ikhlas itulah ridho dan karunia Allah itu dibuka. Termasuk untuk anak-anak baik kecil maupun yang sudah besar. Kita ini kan punya orang tua. Dalam hadis kan disebut ridallah fi ridal walidaini, suhtullah fi suhtul walidaini. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam arti kita ini diajari dalam Islam berbuat baik pada orang tua. Kenapa harus berbuat baik? Sunatullahnya, cinta orang tua itu pada anak tak terbatas, melampaui samudra. Tapi sering cinta anak pada orang tua itu ada batasnya. Dikala anak sudah sukses, orang tuanya makin sepuh sendirian, sibuk ngurus anak, istri, suami, sering lupa ngurus orang tua. Apalagi di saat uzur, siapa yang bisa ngurus untuk uzur? Satu sama lain saling lempar antar anak, apalagi yang merasa jauh. Nah, Islam mengajarkan kondisi apapun kita harus birrul walidain, dan itu diajarkan di sekolah, itu diajarkan dalam pengajian. Nah, yang kedua, jalan kita masuk surga itu lewat tugas kita sebagai khalifatu fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apa tugas khalifah itu? Wasta'marokum fiha, memakmurkan bumi. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Coba, kita ini diciptakan Allah disebut fi ahsani taqwim, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada bedanya, yang beda jenis kelaminnya. Tapi martabatnya, kemuliaannya, tugas utamanya sama, yakni beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan. Maka kenapa Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan mendirikan Aisyah? Agar para perempuan itu punya wadah untuk beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan yang sama dengan laki-laki dan tidak ada bedanya. Itu hebat sekali Kiai Dahlan, Nyai Dahlan. Dulu kan perempuan itu tidak boleh keluar rumah. Kalau di Arab di zaman jahiliyah bahkan harus ditutup mukanya. Karena apa? Tidak aman. Dan waktu itu perempuan dianggap rendah. Tapi setelah Islam datang, dimuliakan, maka dibuka sampai muka dan tangan, telapak tangan itu bukan aurat bagi perempuan. Karena dengan cara itu kita ta'aruf, tahu mana laki, mana perempuan, dan siapa perempuan itu, siapa laki-laki itu. Maka Islam membuka itu. Tapi pakaiannya menutup aurat. Dan sudah aman karena akhlak kolektif kita baik, aman karena ada hukum. Nah, jadi ceritanya begitu. Kenapa dulu orang Arab perempuan ditutup mukanya dengan cadar?
karena sejarahnya seperti itu. Yang di saat aman sekarang dan di saat kita sudah punya konsep fi ahsani taqwim itu, semuanya lalu menjadi terbuka. Sehingga perempuan pun berhak jadi guru, berhak jadi dai, mubalighat, bahkan berhak menjadi pemimpin. Nah, itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh kita tadi, Muhammadiyah, sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nah, Muhammadiyah itu jalan secara bersama-sama. Nah, tadi bisa ditempuh sendirian. Jadi Bapak Ibu ingin masuk surga, bisa ibadah mahdoh, bisa muamalah sendirian. Tetapi ada jalan lain agar lebih kuat dan ukhuwah tercipta, bisa dengan jalan bersama-sama yang disebut dengan jam'iyah dan berjamaah. Itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi wasilah kita, jalan kita secara bersama-sama untuk masuk surga. Lewat apa? Lewat usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, di mana kita ikut di dalamnya. Jadi tadi kenapa lali lelah, kenapa lali izin? Itu karena ada niat yang besar untuk beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan agar masuk surga secara bersama-sama. Ada yang bisa masuk surga sendirian, tidak ngajak orang lain. Jadi kalau Pak Ketua PDM di waktu yang lalu dan yang akan datang misalkan ngajak untuk berinfak bersedekah, itu bukan memaksa, tetapi mengajak bersama-sama agar kita masuk surga berbarengan. Lagian kalau masuk surga sendirian sepi di sana, nggak ada temennya kan sepi juga. Jadi ini untuk santai saja. Insya Allah surga akan penuh, antara lain karena kita beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan lewat organisasi Muhammadiyah, Aisyah dan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Bahkan ketika bikin masjid pun kan sama nilai-nilai itu. Coba tadi Qari membacakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumal akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha ilallah. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu nanti mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini untuk membantah pengakuan orang-orang Quraisy kafir dan yang musyrik. Mereka menganggap bahwa mereka yang paling berhak mengurus Masjidil Haram. Maka dibantah oleh ayat ini. Harus mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, yang mendirikan sholat. Nah yang ketiga, wa ataz zakat. Jadi juga yang memakmurkan masjid itu yang punya kemampuan memberikan zakat. Dan walam yakhsha illallah, dan mereka yang selalu menjaga dirinya takut kepada Allah. Jadi ini pun menunjukkan bahwa kenapa masjid bisa selesai seperti ini. Ini merupakan wujud dari semangat yang punya nilai wasilah untuk ibadah, wasilah berkhalifah di muka bumi lewat dakwah dan organisasi Muhammadiyah. Ada di tempat-tempat lain masjid nggak jadi-jadi, padahal tidak mahal-mahal. Nah mungkin tidak jadi-jadi itu karena semangat tadi tidak hidup.
Maka pesan saya, rawat semangat ini, termasuk di Plupuh, Sragen, dan di seluruh Indonesia. Agar apa? Agar kita lewat Muhammadiyah dapat terus menggelorakan ibadah, baik mahdoh, muamalah, dan menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini dengan lebih luas lagi. Nah, khalifah di muka bumi itu mengurus urusan dunia dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammadiyah sekarang bahkan sudah merambah ke luar negeri. Ada 28 cabang istimewa Muhammadiyah dan Aisyah. Ada organisasi-organisasi yang disebut dengan sister organization, organisasi serumpun atau sesaudara, yang dia punya hak di negara itu, tetapi paham dan alam pikirannya Muhammadiyah, tapi tidak punya hubungan karena antar negara. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, sekarang kita mendirikan amal usaha di luar negeri. Kita sudah membeli dan membangun markas dakwah Muhammadiyah di Kairo. Aisyah bahkan sudah mendirikan TK Aba sejak tahun 2003 di Kairo. Tapi kalau yang di Plupuh nggak usah di TK Aba kan di sana, tetap aja di Plupuh. Kan ada TK Aba terbaik gitu ya. Jadi nanti malah tidak pulang-pulang. Kemudian kita bikin Muhammadiyah Australia College di Melbourne. Melbourne itu tetangga kita di Australia, dekat situ. Kita punya 2 lahan di situ. Satu lahan 11 hektar, ada bangunannya bagus. Satu lahan lagi 2,5 hektar. Juga sudah ada bangunan lengkap untuk sekolah. Dan sekolah kita sudah diberi izin dan sudah operasional di sana dengan standar Australia. Kan keren Muhammadiyah itu. Kenapa enggak tepuk tangan? Ya, tepuk tangan lah ya. Itu juga wujud dari apa? Menjalankan dakwah yang niatnya beribadah dan menjalankan fungsi kekhalifahan. Nah, kemudian kita bikin University Muhammadiyah Malaysia yang tahun lalu sudah diresmikan, dan insya Allah gedungnya akan di launching nanti Pramuktamar. Jadi Muhammadiyah pun punya universitas di luar negeri. Nah, ke depan tentu akan lebih berkembang lagi. Inilah yang disebut dengan program internasionalisasi Muhammadiyah. Agar apa? Muhammadiyah itu berkembang di Plupuh, di setiap lokal, tapi berkembang di nasional, berkembang di regional ASEAN, sampai berkembang di tingkat global. Dalam rangka apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammadiyah itu ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Membawa kebaikan yang utama bagi seluruh alam. Maka saya yakin kita yang sudah ada di Muhammadiyah itu makin semangat bermuhammadiyah. Dan bagi masyarakat luas yang belum paham Muhammadiyah, tidak salah sangka tentang Muhammadiyah. Disangka Muhammadiyah itu membawa agama baru. Tidak, memang agamanya sama, Islam. Bahwa beda pandangannya itu biasa. Sekarang ini kalau ada hal-hal yang furu'iyah itu, ya sudah, kita tasamuh saja. Tapi jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Apalagi ada yang merasa karena merasa madhabnya besar dan kuat, lalu ingin menguasai seluruh umat, ingin menguasai negara. Itu enggak betul. Baik tidak betul dari segi ukhuwah maupun tidak betul dari segi ketatanegaraan.
Tidak boleh ada satu golongan, satu madhab, satu pihak yang ingin menguasai Indonesia untuk kepentingan madhabnya, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan sukunya, untuk kepentingan agamanya, untuk kepentingan golongan politiknya, dan seterusnya. Yang kemarin saya pidatokan dalam pidato Sumpah Pemuda yang disiarkan langsung, bahwa Indonesia itu milik bersama. Itulah makna persatuan Indonesia dan itulah makna gotong royong. Jangan sering bicara gotong royong, persatuan atau uhuwah, lalu berbicara tentang Pancasila, kebinekaan, tetapi kita sifatnya, wataknya, dan prakteknya eksklusif. Eksklusif itu tadi, merasa diri paling benar, merasa paling kuat, merasa paling besar, lalu menyalahkan yang lain dan merasa bahwa Indonesia itu sebagai miliknya. Nah, Muhammadiyah dan orang Muhammadiyah jangan punya sifat seperti itu. Insya Allah, kalau kita tetap seperti watak kepribadian Muhammadiyah yang bisa bergaul dengan siapapun tetapi beramal soleh yang banyak, lalu kita tidak merasa paling benar sendiri apalagi menguasai orang lain, insya Allah kita makin lapang dibukakan pintu surga. Dan terakhir, kita datang ke sini, kita berbagai kegiatan, niati semuanya karena ingin nambah ibadah kita, nambah amal jariah kita, nambah kerahmatan kita, nambah berkah kita yang akhirnya dapat wasilah menuju surga. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.